just because you have issues doesn't mean you are less than others, gitu kan. Gak artinya kamu lemah kok. Karena masalah kesehatan itu pasti ada aja. Bukannya kamu lemah atau kurang berdoa atau ada cacat. Kalau memang nggak bisa handle the situation, it's definitely okay kok kalau mau minta bantuan profesional seperti psikolog atau dokter atau siapapun itu. There is no shame in seeking help gitu. Kadang tuh nggak kelihatan, misalnya dalam segi emosinya. Mungkin lagi feeling low atau feeling scared atau lagi feeling angry. Nah, itu kan nggak kelihatan kan selalu. Jadi bisa aja orang itu tampilannya baik-baik, padahal sebenarnya enggak. Hai parents, bagaimana kabarnya? Senang sekali akhirnya saya Berin Fridiari bisa menjumpai parents semua di program parenting. Ya, kali ini kita akan ngebahas satu tema yang pastinya cukup menarik, yaitu tentang bagaimana stigma masih menghantui kesehatan mental. Ya, sebenarnya kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi, individu yang sehat itu belum tentu individu yang memang terhindar dari kesehatan mental. Nah, menurut WHO, individu yang dikatakan memiliki kesehatan mental yang baik adalah individu yang mampu melihat potensi dalam dirinya, kemudian dia mampu stress release dirinya dengan cukup baik, kemudian mampu bekerja dengan produktif dan mampu berperan dalam komunitasnya. Nah, namun di era sekarang kebanyakan kesehatan mental itu menjadi satu hal yang cukup menjadi concern karena stigma-stigma yang ada di masyarakat ataupun di lingkungan sekitar tentang orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu masih cukup tinggi. Bahkan dari sekian banyak yang mengalami gangguan mental, hanya 2,6% saja yang mengalami atau mengikuti kegiatan konseling. Untuk itu, kali ini Parenting, salah satu media digital yang concern terhadap pengasuhan anak, sangat concern juga terhadap kesehatan mental, khususnya buat anak-anak dan remaja yang nantinya akan menjadi generasi penerus atau generasi lanjut yang memang akan menjadi orang tua. Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita dari Personal Growth, ada Kak Rachel, adalah salah satu psikolog klinis yang juga sudah cukup lama mendalami dunia klinis, bahkan juga sampai ke luar negeri, yang pada akhirnya kembali lagi ke Indonesia untuk bisa membantu para anak-anak dan remaja untuk bisa menghadapi bagaimana kesehatan mental itu sendiri. Kita akan bahas di Parenting. Halo, Hai. bagaimana kabarnya? Baik, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Kak Rachel ini sudah lama di bidang klinis ya? Iya, psikologi klinis. Psikologi klinis. Nah, kemudian baru juga kembali dari luar untuk mengenyang pendidikan. Sekarang kembali lagi di Indonesia untuk Iya. berperan dalam psikologi klinis, Iya. khususnya anak muda dan remaja hingga dewasa muda. Iya, betul. Jadi saya adalah psikolog klinis anak dan remaja muda. Dewasa muda sih ngomongnya, dan udah berpraktek sekitar 2 tahun nih sekarang. Oke, dewasa muda tuh berarti 18 sampai dengan 30 Biasanya tahun. 18 sampai 30 sih Kak. Oke, jadi sehari-harinya praktek di Personal Growth, Iya. kemudian itu prakteknya secara online dan offline. Iya, betul. Oke, nah Dua-duanya. di Personal Growth itu sebenarnya bisa memprovide apa aja sih Kak? Jadi Personal Growth itu perusahaan yang memberikan layanan psikologi klinis. Jadi bisa aja konseling, terapi, assessment, dan kita memberikan layanan konseling, memberikan layanan psikologi klinis ini ke individu, keluarga, couples, parents, dan juga ke perusahaan sih banyak dan komunitas. Oke, jadi banyak banget yang di-provide itu baik dari segi masalahnya dan juga dari segi tadi kategorinya ya, ada yang remaja dan Iya. dewasa. Kalau Kakak sendiri sejauh berada di Personal Growth, itu range-nya untuk menanganinya usia berapa? Biasanya sih sekitar 12 tahun sampai dewasa muda sih. Oke. Jadi 30 lah maksimum ya kalau kalau aku personally. Oke, 12 tahun itu berarti sekitar umur SD-an ya. Nah, itu biasanya lebih ke emang anaknya ada sesuatu hal atau orang tuanya yang sangat concern sekali ketika melihat anaknya itu ada sesuatu, dia melakukan konseling atau gimana, Kak? Ada aja sih dua-duanya, ada aja yang memang anak-anaknya mau, misalnya kan udah umur 14, 15 kan udah ada rasa pengennya kan. Jadi banyak pasien-pasien
aku yang udah umur 14 tahun ya memang sengaja mau aja coba konseling karena mereka lagi mengalami masalah akademis atau mungkin pertemanan gitu. Ada juga yang memang dipaksa orang tuanya, dirujuk oleh orang tuanya atau mungkin eh, atau mungkin karena dokter lain juga bisa aja. Oke, jadi memang ada banyak faktor yang membuat sekarang sudah mulai banyak orang yang menuju ke klinis. Walaupun sebenarnya dari data ya Kak ya, itu menyebutkan bahwa hanya sekitar 2,6% yang mengakses layanan konseling baik emosi maupun perilaku. Kira-kira menurut Kakak nih di Indonesia sendiri, kenapa baru sekian persen itu yang bisa atau berani untuk konseling? Kayaknya one of the biggest things itu stigma ya. Karena memang di Indonesia kan masih sangat banyak stigma, prejudice, judgments terhadap kesehatan mental gitu. Jadi untuk seseorang bisa seek help, untuk bisa oke nih kayaknya butuh bantuan. Nah, itunya kan juga pasti ada tahap-tahap yang mereka harus lalui ya. Jadi mungkin datanya masih sangat kecil karena dari situ. Oke, tadi ngomongin soal kesehatan mental tuh sebenarnya orang-orang suka berpikir kesehatan mental tuh berbeda sama kesehatan fisik. Padahal kesehatan mental tuh sangat banget bisa mempengaruhi kesehatan fisik gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih kondisi mental seorang tuh bisa mempengaruhi kondisi fisik gitu, Kak? Jadi bayangin kesehatan mental dan kesehatan fisik itu kayak satu anyaman di dalam satu keranjang. Jadi nggak bisa beneran dipisahin gitu. Jadi overlapping each other gitu. Jadi kalau misalnya kamu tidurnya kurang, makannya kurang, pasti kesehatan mental kamu akan ada bergejolak dikit gitu ya, akan ada unstable dikit gitu. Dan sama sama halnya kalau misalnya kamu lagi moodnya tidak stabil, emosi yang nggak stabil, pasti akan mempengaruhi tidur, makan, pola lifestyle kamu. Jadi memang beneran nggak bisa dipisahin sih. Termasuk ada yang namanya psikosomatis itu ya? Iya. Itu juga bagian yang sebenarnya sebenarnya pusing atau sakit kepala, tapi sebenarnya bukan hanya sakit kepala aja gitu ya, Kak ya? Seperti itu ya, Kak ya? Iya, misalnya kalau lagi cemas nih, pasti kan kita ada rasa-rasa yang kayak, oh jantungnya mulai berdebar cepat gitu, atau mungkin tangannya mulai apa keringetan gitu. Jadi itu contohnya dari psikosomatis sih. Oke, jadi sebenarnya tidak bisa dipisahkan secara langsung. Bahkan tadi disampaikan bahwa orang yang secara fisiknya saja oke-oke saja bukan berarti dia kesehatan mentalnya bisa 100% aman seperti itu ya, Kak ya. Oke, nah kalau ngomongin sekarang bentuk kesehatan mental yang memang sedang terganggu itu biasanya seperti apa sih? eh ada banyak hal ya, karena kalau misalnya kita ngomongin kesehatan mental dulu nih, kalau kesehatan mental itu seperti sebuah spektrum. Jadi nggak ada kategori di mana kamu beneran sehat atau kamu beneran tidak sehat secara mental gitu. Jadi memang ada spektrum di mana kamu mungkin lebih tidak stabil atau sangat tidak stabil gitu misalnya. Nah, kalau misalnya gejala-gejalanya atau mungkin gimana kelihatannya kalau lagi ada masalah kesehatan mental itu bisa dilihat dari 4 hal sih. Misalnya dari fisik, dari kognitif, perilaku, dan juga bisa dari sosial. Oke, dari fisik dulu biasanya orang-orang yang itu gimana? Kalau fisik sih bisa aja orangnya tidurnya ngaco. Jadi tidurnya kebanyakan atau terlalu kurang gitu. Pola makannya juga mulai nggak stabil, lebih banyak atau lebih dikit gitu makannya. Kalau misalnya kognitif itu seperti ruminasi yang kamu berpikir tentang suatu hal over and over and over again. Nah itu kan Overthinking. overthinking. Nah itu salah satunya. Kalau misalnya behavior, perilaku, mungkin kamu ada takut ketemu orang. Misalnya ada social anxiety ya. Jadi behaviorally kamu mungkin avoiding ketemu orang di setting publik atau mungkin jadi nggak mau ke sekolah atau nggak mau visit beberapa tempat. Kalau secara sosial bisa aja lebih mengurung diri, lebih isolasi, yang tadinya ceria, ramah, mau ketemu banyak orang tapi jadi maunya sendirian aja di kamar, nggak mau keluar karena nggak punya energi juga. Gitu, misalnya. Oh, jadi ada perubahan-perubahan sebenarnya yang sebenarnya terlihat sebenarnya ya untuk orang-orang yang memang sedang mengalami kesehatan mental ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih merawat kesehatan mental itu sebenarnya apakah bisa sama seperti sakit, apakah bisa dicegah sebelum terjadi atau ya pada akhirnya memang harus diobati ketika terjadi? Jadi memang yang kita saat ini push itu promotif dan preventif gitu. Jadi kan sebelum terjadi ya kalau bisa
prevent ya pasti kita kan akan preventif dulu gitu. Jadi memang ada beberapa cara. Jadi salah satu itu untuk mempelajari lingkungan kendali kita. Jadi not everything in life we can control. Ya kan banyak banget hal-hal di hidup ini yang kita nggak bisa kontrol. Misalnya cuaca, macet, um, misalnya orang lain pikir apa tentang kita, berbuat apa tentang kita, itu sebenarnya hal-hal yang kita tidak bisa sama sekali kontrol, gitu. Yang kita bisa kontrol adalah perilaku kita sendiri, Oke. gitu. Bahkan emosi dan juga pikiran kita kadang nggak bisa dikontrol, gitu. Jadi lebih fokus ke hal-hal yang kita bisa kontrol, yaitu actions kita juga dan juga behavior kita, Oke. gitu. Yang kedua adalah untuk latihan regulasi emosi. Oke. Ini sangat penting sih, karena emotions are bound to happen, karena ya kita manusia kan, Iya. pasti punya emosi dan pasti punya pikiran gitu. Jadi what we can do is when we are angry atau kita lagi stres, misalnya tingkatnya lagi tinggi nih, oke, kita do things yang can help lower that level down. Gitu, misalnya dengan teknik relaksasi, itu Oke. salah satu yang very big sih, very effective juga, misalnya dengan mindful breathing, dengan deep diaphragmatic breathing, atau mungkin ada satu teknik yang aku suka banget itu namanya progressive muscle relaxation, Oke. PMR. Nanti mungkin yang nonton ini bisa googling ya, bisa YouTube sendiri, progressive muscle relaxation itu bisa membantu, misalnya kalau lagi stres, ya bukan menghilangkan stresnya jadi nol, tapi at least diturunin gitu. Yang ketiga adalah self care. Ini mungkin udah populer banget ya kata ini self care. Dan ini it's not just healing doang, tapi beneran doing things that make you happier gitu. Jadi kalau lagi sedih, jangan malah dengerin Lagu musik yang sedih. tambah sedih gitu. Jadi dengerin musik yang lebih upbeat, misalnya yang lebih bikin gitu. Um, Harus juga jaga tidur, makan, jaga hubungan sosial dengan keluarga, dengan teman, walaupun lagi malas, tetap penting loh social support Justru itu. kalau dalam kondisi seperti itu jangan sendiri ya. Iya, kalau bisa ya mungkin nggak harus curhat nggak apa-apa, tapi ada yang nemenin gitu. Oke. And it's really a big factor sih, that social support. Um, Banyak juga journaling dan juga focus on me time dan juga have good mindset sih. Oke. Termasuk menurunkan ekspektasi juga bagian dari Yes. preventif ya, bahwa nggak selamanya semua dibangun bangun pagi itu berjalan sesuai dengan yang kita mau gitu kan. Iya. Kayak tadi ada hal-hal di luar kendali seperti macet, kemudian nanti di jalan ada apa, itu hal-hal di luar kendali yang memang tidak bisa kita kontrol, Yes. seperti itu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kalau ngomongin kesehatan mental itu sebenarnya stigmanya di Indonesia masih cukup tinggi ya untuk stigma, baik dari penderitanya sendiri ataupun lingkungannya. Nah, kira-kira kalau kakak melihat sendiri nih, di Indonesia sendiri untuk stigmanya itu bagaimana sih, Kak? Pertanyaan yang mungkin agak sulit ya. Jadi memang beberapa stigma yang aku sendiri ketemuin masih banyak gitu di kultur orang Indonesia ya, bahwa kesehatan mental adalah tanda kelemahan gitu. Nah ini merupakan stigma karena just because you have issues doesn't mean you are less than others gitu kan. Gak artinya kamu lemah kok. Karena masalah kesehatan itu pasti ada aja gitu. Setiap orang punya tingkat kerentanan tertentu terhadap masalah kesehatan mental. Jadi bukannya kamu lemah atau kurang berdoa atau ada cacat. Stigma yang kedua yang aku masih banyak ketemuin itu masalah kesehatan mental selalu terlihat. Jadi yang kayak tadi kita udah sempat ngomongin tuh, kadang tuh nggak kelihatan, misalnya dalam segi emosinya. Mungkin lagi feeling low, atau feeling scared, atau lagi feeling angry, nah itu kan nggak kelihatan kan selalu. Jadi bisa aja orang itu tampilannya baik-baik, padahal sebenarnya enggak gitu. Um, ada juga banyak orang yang berpikir kalau orang dengan gangguan mental itu berbahaya. Nah ini juga Oh stigma, iya. karena most often than not orang-orang ini malah menjadi victim bullying atau isolation atau apapun itu. Dan juga ada stigma yang berpikir bahwa orang dengan masalah kesehatan mental tidak bisa menjalani kehidupan normal. Jadi dengan treatment dan intervensi yang cocok dan juga baik dan juga yang benar,
misalnya masalah depresi atau kecemasan itu bisa kok dibuat lebih manageable gitu. Karena seperti diabetes, diabetes kan nggak bisa dihilangkan ya, tapi yang kita fokus goalnya adalah untuk make those numbers manageable, gitu sih. Oke, jadi sebenarnya anggapan-anggapan itu mungkin muncul adalah ketika orang yang zaman dulu orang gangguan mental adalah orang-orang yang misalkan sekarang dikatakan ODGJ ya kayak ODJG ya, yang maksudnya dalam artian suka mengamuk, suka apa gitu itu masih ada tersirat banget di masyarakat gitu ya kak ya. Padahal ya seperti tadi kakak bilang bahwa tidak seperti itu gitu. Nah kira-kira kalau dari segi kakak melihatnya, sekarang kan teknologi sudah cukup maju, kemudian sosial media juga sudah cukup berkembang, kemudian pembahasan-pembahasan terkait dengan kesehatan mental juga sangat digaungkan sekali. Apakah stigma itu sudah mengalami sedikit penurunan? Menurut aku, hopefully udah menurun ya, karena misalnya dengan COVID aja, menurut aku tuh udah mulai menurun sih. Udah mulai terbuka ya Udah mulai orang-orangnya? terbuka karena orang-orang semuanya di seluruh dunia ini kan juga terdampak kan gara-gara COVID gitu. Jadi orang lebih terbuka untuk oke kayak aku butuh bantuan nih, coba deh konseling atau coba deh aplikasi atau Iya. apapun itu gitu. Oke, jadi sudah mulai orang-orang sudah mulai aware bahwa oh saya ada yang nggak beres nih alertnya di dalam tubuh, di dalam jiwa sehingga dibantu dengan beberapa informasi yang sudah terbuka sehingga akhirnya muncullah beberapa aplikasi atau mungkin provide dari personal growth seperti tadi website yang bisa membantu seperti itu ya. Oke, kalau misalkan ngomongin soal tadi kakak kan spesifikasinya biasanya adalah anak-anak remaja sampai dewasa muda. Apa sih faktor yang menyebabkan apakah dari memang anak sekarang yang disebut strawberry generation itu atau dari orang tuanya sendiri yang menurunkan seperti itu? Ini pertanyaan yang mungkin sangat complicated ya karena um, nggak cuman ngomongin anak dan remaja, just people in general bisa punya masalah kesehatan mental itu gara-gara dua hal, nature and nurture. Nature itu lebih ke genetik, hormon, misalnya struktur otak. Nurture itu lebih ke pola asuh, environment, social media, cara parenting. Nah, itu semua di nurture gitu. Jadi anak atau remaja atau dewasa muda bisa memiliki masalah mental itu bisa aja gabungan dari a lot of factors gitu, nggak cuma satu faktor doang. Oke, jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, kalau misalkan sekarang dikatakan anak-anak generasi strawberry itu kan, itu kan diturunkan dari ibu-ibu millennials yang memang sebenarnya juga peralihan, masa peralihan dari yang boomers kemudian menuju peralihan yang baru. Seberapa apa ya? Untuk kakak sendiri mungkin menghadapi pasien apa segala macam cukup tinggi kah? Atau Cukup tinggi apa nih? pasien yang datang udah mulai terbuka juga dengan apa namanya konseling seperti itu? Lumayan banyak sih Kak. Karena aku pernah dengar dari salah satu orang tua pasien aku bahkan yang ngomong zaman sekarang kalau nggak punya psikolog mah malah aneh. Oh gitu. Iya, and that makes me super Iya iya happy iya ya iya. jadinya ya. Jadi memang di kalangan orang tua saat ini tuh malah oke pegangan aku adalah psikolog gitu. Jadi hopefully cara pikir ini terus Iya spread ya iya. along other parents Iya, gitu. karena kalau mungkin zaman dulu ke psikolog tuh udah yang hal yang kayak oh ada sesuatu hal yang Iya, ini banget kah seperti itu ya. Kalau sekarang sudah bahkan orang tua sudah mulai aware ketika anaknya sudah ada sesuatu dan butuh bantuan seperti itu. Nah, berarti orang tua sekarang itu harus siap mental banget kah untuk bisa mempersiapkan itu atau lebih terbuka lagi untuk bisa melihat kondisi anaknya? Um, memang penting ya untuk orang tua have good mental health karena ya they're also humans kan, it's also their right to have good mental health gitu. Tapi kalau memang nggak bisa handle the situation, it's definitely okay kok kalau mau minta bantuan profesional seperti psikolog atau dokter atau siapapun itu. There is no shame in seeking help gitu. Daripada salah terus tambah parah juga kan Iya ya. iya iya. Atau mungkin baru diketahuinya ketika sudah akhir banget atau mungkin bahkan sudah terlewat seperti itu ya. Oke. Nah, seperti banyak juga kan sekarang banyak kasus-kasus anak kecil yang memilih jalur cepat ketika mengakhiri masalahnya seperti kayak kasus bunuh diri seperti itu. Itu sebenarnya dibutuhkan sebagai orang tua itu apa yang harus kita lihat, alert apa yang harus dilihat ketika anak-anak melakukan itu gitu. Hmm, ini sulit ya Iya. pertanyaannya. Mungkin lebih ke observasi itu sangat penting. Observasi dan juga keep in touch aja dengan Anak. anak-anak gitu.
observasi dengan misalnya mereka mulai perilakunya mulai aneh-aneh nih, mulai misalnya kucing ditendang-tendang atau Oh, apa gitu. heeh, Itu kan heeh. sebuah perilaku kan. Jadi being aware apa perubahan mereka gitu, behaviorally dan emotionally juga sangat penting gitu. Atau mungkin dulunya anak-anaknya ceria, ramah gitu, but now the kid is easily angry. Nah, itu kan berarti ada perubahan kan. Nah, perubahan itu tuh karena apa gitu. Dan juga sering nanya aja. It's also a really good thing to ask them open questions. Jadi pertanyaan yang mereka bisa jawab secara open gitu. Dari sini kan bisa dapat banyak informasi, misalnya hari ini kamu ngapain aja di sekolah gitu, dan jadi nanti anaknya bisa cerita banyak gitu. Dan juga listening to them is also very important gitu. Oke, jadi memang sebenarnya memang pada akhirnya bonding orang tua sama anak itu sangat diperlukan sekali ya untuk Iya, bisa mengetahui sedikit perubahan for yang terjadi sure. pada anak-anak Iya. kita seperti itu. Nah, sekarang kalau berbicara masalah tadi sudah fokus ke anaknya, ke remajanya, dewasa mudanya, berarti di sini adalah peran dari orang tua sendiri untuk bisa bagaimana dia memaintain stress release-nya sendiri untuk pada akhirnya nanti bisa seperti tadi ya, anak itu kan mirroring dan juga copy. Jadi misalnya melihat dan Iya. mengcopy apa yang dilakukan orang tuanya. Mental orang tuanya sekarang itu di tengah gempuran semua ini tuh harus gimana nih mental para orang tua nih? Oke, jadi emang secara ideal semua orang ya dan orang tua sebaiknya memiliki tingkat kesehatan mental yang cukup stabil. Karena kalau orang tua punya mental yang sehat, kerentanan dan resiko mengalami masalah apapun kan juga otomatis menurun, ya kan? Dan juga karena anak itu melihat gimana orang tuanya berperilaku, gimana orang tuanya handle emosi-emosi mereka, dan itu kan ujung-ujungnya juga akan berdampak secara baik untuk seluruh keluarga gitu. Jadi misalkan orang tuanya mengalami stres atau depresi ringan hingga berat, dampak ke anak itu sebenarnya terasa banget ya? Ada Karena pasti perubahannya? anak itu kan ngelihat juga kan ya gimana orang tuanya di rumah berperilaku, gimana handle emosinya. Nah, itu juga sangat penting sih. Oke, sama sekarang anak-anak sekarang tuh gampang banget self diagnose ya. Jadi gampang Yes. banget untuk mendiagnosis diri saya, oh saya ini adalah sedang kesehatan mentalnya terganggu atau mungkin saya anxiety segala macam. Itu gimana tanggapan Kakak Rachel nih? Jadi kalau self diagnose itu saat kita diagnosa diri ya kan. Bahkan aku aja sebagai psikolog klinis nggak boleh gitu, walaupun aku seorang profesional tetap nggak boleh self diagnose karena kan bisa aja bias Oke. ya kan, bisa aja juga salah gitu. Jadi bahayanya itu bisa mengarahkan ke diagnosis yang salah, Oke. bisa malah penanganannya nggak tepat, malah tambah parah ya kan. Dan juga meremehkan dan menimbulkan rasa tidak percaya kepada profesional kalau Oke. misalnya nanti dia udah minta bantuan gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, tapi sebenarnya di-provide juga sama beberapa mungkin anak-anak sekarang googling, searching gitu kan, kemudian cara ini, kemudian keluar nih, apakah Iya. kamu ini centang, apa kamu centang? Nah, yang harus dilakukan anak muda atau remaja yang lagi nonton sekarang nih sebaiknya gimana? Kalau dengan self diagnosis yang paling penting adalah jangan terlalu mencari tahu apalagi dari website yang kayaknya nggak legit gitu. Oke, heeh. Jadi website itu juga harus sangat terpercaya karena masih banyak banget informasi itu yang salah di internet gitu. Apalagi misalnya di aplikasi sosmed gitu, misalnya seperti TikTok atau Instagram, kan kadang siapa yang ngepost itu kan kita nggak tahu siapa kan. Jadi bisa aja informasinya salah. Yang kedua adalah mungkin kayak jangan sok tahu. Iya. Karena ini kan masalah yang sangat penting ya dan Iya. kayak sensitif gitu, masalah sensitif. Jadi kalau mau mendingan coba aja sekali konsultasi gitu, just to check up and just to know what is up, what is going on gitu. Dan by going to therapy, it's not like you have to commit kayak 5 tahun ke depan kan, nggak gitu kan. It's just 1 hour of your Iya. time to see if you are doing okay and if you need any help. Gitu. Jadi memang pada akhirnya kalau memang kita sekiranya membutuhkan yang ahli, ya sudah datang saja ke ahlinya gitu ya. Sekarang banyak cara gitu, bisa datang by online, bisa juga kalau misalkan memang kondisinya pengen sekalian terapi juga bisa by offline seperti Iya. itu. Dan pastinya harus yang terpercaya seperti itu ya Yes. Kak ya. Oke, jadi kalau misalkan mungkin di sini yang sudah terlanjur tadi nih self diagnosis sendiri gitu-gitu, baiknya memang harus ke ahlinya gitu ya Kak. Karena kalau misalnya
penanganannya salah Mm-mm. atau penanganannya tidak tepat, Mm-mm. masalah itu bisa aja semakin parah. Oke. Dan juga kalau semakin parah, semakin severe, bisa aja lead to misalnya bunuh diri Oke. atau apapun, and we don't want that to happen kan gitu. Sebenarnya bunuh diri itu adalah gangguan kesehatan mentalnya atau Mhm. dampak dari gangguan kesehatan mentalnya, Kak? Hmm, bisa dibilang dua-duanya. Oke. Jadi memang nggak ada diagnosis, oh orang ini suka bunuh diri, enggak gitu, Mm-mm. tapi lebih mungkin ke misalnya di bawah depresi atau di bawah kecemasan atau gangguan yang lain gitu. Memang sebuah simptom Mm-mm. keinginan untuk bunuh diri atau memiliki suicidal thoughts atau self harm itu sebuah simptom. Mm-mm. Misalnya contohnya di dalam depresi. Mm. Gangguan depresi itu salah satunya memiliki keinginan untuk bunuh diri atau memiliki pikiran atau planning untuk bunuh diri gitu sih. Dan biasanya itu terjadi adalah ketika dia menganggap bahwa bunuh diri adalah jalan-jalan satu-satunya dan setelah itu masalahnya selesai, seperti itu ya, Kak ya? Bisa aja yang begitu. Banyak Mm-mm. pasien-pasien yang depresi pikirnya, oh ya udah nggak bisa, I cannot fix this problem, ya udah mendingan end it aja gitu. Tapi memang biasanya bunuh diri adalah, bunuh diri datang kalau memang tingkat depresinya atau tingkat masalah mentalnya memang udah sangat severe, sangat parah gitu. Jadi it doesn't happen to everyone juga sih. Dan tingkat parah setiap orang tuh berbeda-beda ya. Ada yang Yes, mungkin betul. mungkin baru mendapatkan tekanan sekian persen, dia sudah merasa dirinya sangat-sangat tertekan. Ada yang mungkin sudah macam-macam gitu ya, Kak. Jadi setiap orang tuh ketika menghadapi masalah itu berbeda-beda seperti itu Iya, ya. karena kerentanan orang kan juga berbeda ya. Yang tadi nature versus nurture, dan juga um, apa yang aku laluin, what I live, my life and your life kan juga pasti Beda ya. different. The experiences I go through and you go through kan different gitu. Jadi risk factorsnya juga pasti akan Oke. berbeda. Nah, kalau misalkan berbicara tentang kesehatan mental sebagai orang luar nih, dalam artian adalah kita sebagai masyarakat, sebagai teman gitu kan. Kira-kira apa yang harus kita siapkan sehingga ketika ada mungkin di sekeliling kita yang saat ini sedang mengalami itu, kita harus ngapain gitu? Uh, Number one itu support ya. Karena walaupun teman kita belum ready untuk curhat, tapi just by being there itu means a lot sih. Karena yang kita prioritize is that they are not alone. Gitu. Apapun masalahnya, seberapa parah, they are not alone. Masih ada kok yang temenin mereka, yang bisa gandeng tangan mereka gitu to dealing with the situation gitu. Oke, jadi selalu ada aja dulu gitu Selalu ya. ada, Ada aja dulu tanpa misalkan memaksakan mereka untuk bercerita, ada aja dulu seperti itu ya. Dan juga jangan judgmental, jangan malah dimarahin. Atau Kan kasihan adu juga ya. mekanik nasib. Sekarang kan gitu ya. Kamu mah enak, ya kamu Iya, mah enak gitu ya. iya, siapa sih yang suka digituin kan? Jadi yang penting adalah supportive, empathetic, listening juga. Jangan lagi curhat tiba-tiba dipotong terus, itu kan juga nggak enak ya. Jadi yang penting be there for them, and when they are ready, yang support them juga. Oke, jadi walaupun misalkan ada temen yang memang curhat ya sudah dengerin aja dulu gitu ya. Kalau memang udah tambah parah dan kamu ngerasa gak bisa nemenin orang itu, boleh kok dibantu rujukan ke profesional gitu, ke psikolog atau psikiater atau siapapun itu. Oke, ya karena tadi seperti yang kakak bilang, kakak kan sudah 2 tahun di personal Personal growth ya. growth. Jadi di situ banyak banget yang bisa ngebantu. Ada agenda di personal growth apa aja yang bisa di-provide buat parents ini sendiri? Jadi personal growth itu ada yang untuk individu, counseling keluarga, individu, parents, dan juga yang lain-lain. Ada juga yang ke perusahaan. Nah, kalau misalnya yang untuk counseling itu kita punya banyak psikolog anak, psikolog remaja seperti saya, dan juga psikolog dewasa, dan juga psikolog yang memang ahlinya di parenting seperti Ibu Rati Ibrahim. Jadi Ibu Rati Ibrahim itu pendiri personal growth, hebat banget sih dari tahun 2003. Ya mungkin stigmanya juga masih sangat Iya, kuat masih kuat kan. ya. Hebat banget, kita juga udah 20 tahun nih tahun ini. Jadi yay, happy birthday Oh personal iya, growth. tahun ini ulang tahun ya. Tahun ini ulang tahun. Tapi yang penting kalau lagi nyari psikolog klinis itu you read through their education, spesialisnya apa. Iya. Yang penting kredibel gitu, jangan yang abal-abal kan.
sayang waktu juga ya, Ya, dan sayang duit uangnya gitu. juga, ya betul sekali. Oke, baik, terakhir mungkin closing statement buat anak muda, remaja yang mungkin saat ini lagi galau, lagi merasa dirinya itu tertekan atau segala macam, sebaiknya gimana? So, even though you feel alone, you are never alone gitu. Dan jangan takut untuk minta bantuan, cause really it can mean a lot banget. Mental health itu sama pentingnya dengan physical health. If you need anything, please speak up, dan juga kalau misalnya kamu mengalami masalah apapun, stigma apapun, berani untuk stand up for yourself and stand up for the people that is surrounding you. Kalau kamu lagi mengalami masalah apapun, ingat untuk self-care. Self-care itu sangat penting. Yang kedua adalah untuk melatih regulasi emosi. Dan yang ketiga adalah jangan sungkan untuk cari bantuan profesional kalau memang dibutuhkan. Oke, jadi jangan pernah merasa sendiri karena sebenarnya banyak banget orang-orang di sekitar kamu yang senang dengan kamu ada, ya, bahagia dengan kamu ada, dan kalau misalnya ada masalah tetap harus bisa cari solusinya ya, seperti Iya. itu ya. Oke, thank you Kak Rachel sudah Thank you kesini. juga. Nanti mungkin next lagi teman-teman semua di sini pingin dibahas tema apa lagi atau bersama Kak Rachel lagi. Boleh banget di kolom komentar. Nanti juga Kak Rachel ada sesuatu yang bisa dihubungin, bisa nanti ya. Boleh banget, nanti aku kasih kontaknya ke kakak aja. Siap. Oke, baik. Terima kasih Kak Rachel Thank sudah. you juga, Kak. Oke, ya parents, itulah tadi pembicaraan kita tentang bagaimana stigma masih menghantui kesehatan mental. Mudah-mudahan bisa membantu dan bisa mematahkan stigma-stigma yang ada saat ini. Saya Berlin Fridiari pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.